kembali lagi di Ngobum atau Ngobrol Bumi bersama saya Afaf, dan di Ngobum kali ini kita bakal kedatangan teman-teman dari Demi Bumi dan dari Suara Sampah. Sebelumnya aku pengen ngasih informasi tambahan aja kalau misalkan Ngobrol Bumi kali ini bakal diposting di platform Spotify, yang artinya jadi teman-teman yang mau butuh peneman tidur dan teman-teman yang mau hemat kuota bisa dengerin langsung di Spotify. Tapi nggak lupa juga buat teman-teman yang mau lihat kami bertiga ngobrol santai-santai, bisa ngelihat di YouTube BEM FEB Unair. Nah mungkin setelah itu aku udah bareng-bareng sama sama cewek-cewek cantik, cantik di sini. Ada Kak Jessica dari Demi Bumi. Mungkin Kak Jess bisa say hello ke teman-teman. Hai. Cantik kan teman-teman. Terus ada Kandini dari Suara Sampah. Mungkin Kandini bisa say hello. Okay. Aku tadi udah ngenalin secara nggak gamblang gitu. Jadi mungkin dari Kak Jessica dulu mungkin bisa memperkenalkan lebih dalam lagi gitu. Kak Jessica itu siapa dan mewakili apa kayak gitu. Silakan Kak Jessica. Hai, salam kenal. Saya Jessica Halim. Saya co-founder dari Demi Bumi. Semoga suaranya jelas ya, soalnya lagi hujan deras banget. Ya, saya sebetulnya bukan aktivis lingkungan atau orang yang ngerti lingkungan gitu. Saya cuman ibu yang bekerja sehari-hari gitu. Seorang ibu yang mempunyai pekerjaan sehari-hari, kerja ke kantor setiap hari. Saya punya company yang bergerak memang di bidang branding and packaging. Sebetulnya saya juga banyak belajar dari pekerjaan utama saya sih, karena dari pekerjaan utama saya kita ngerasa pekerjaan kita juga penyumbang sampah. Jadi sebetulnya berangkat dari situ, kita belajar dari apa yang kita lakukan setiap hari, dan kita menyadari bahwa kita adalah salah satu penyumbangnya. Jadi kita berusaha untuk mengurangi dan memberikan solusi ke klien, dan akhirnya kita juga memberikan solusi pada diri kita masing-masing sebetulnya, karena memberikan solusi ke klien itu juga lebih susah dibandingin memberikan solusi kepada diri sendiri. Jadi lebih berangkat dari situ sih kenapa ada Demi Bumi, karena kita ingin belajar untuk hidup lebih baik, terutama di rumah tangga, dan dimulai dari rumah tangga, karena dari rumah tangga itu kita banyak belajar yang akhirnya bisa kita aplikasikan di kantor dan kita komunikasikan ke klien-klien sendiri juga gitu. Jadi Demi Bumi lahir setahun setengah yang lalu, tahun 2019 November, tapi produknya baru keluar itu Januari 2019 keluarnya. Inisiatifnya tuh November 2018, dan saya berdua sama Juliana. Juliana itu adalah teman SMA sebetulnya, yang dia tinggal di Bandung, saya tinggal di Jakarta. Jadi komunikasi kita tuh sebetulnya rada susah, karena kita semuanya via handphone, via gadget gitu untuk ngobrol dan ngebahas. Jadi Demi Bumi sebetulnya awalnya bukan sesuatu yang kita mau kayak full time kan gitu. Maksudnya itu sesuatu yang kita pengen luangkan gitu setiap harinya untuk kita pengen belajar lebih dalam lagi di rumah tangga tuh kita harusnya ngapain. Sebetulnya tujuan utamanya kayak gitu, buat diri kita sendiri gitu, buat saya dan Juliana belajar tiap hari, di rumah yang perlu diganti apa. Dan pada akhirnya apa yang udah kita pelajarin kita sharein. Sebetulnya berawal dari situ sih. Dan kita mulai dari jaring. Kenapa jaring? Karena itu yang saya selalu pakai setiap hari saya belanja, dan awalnya tuh saya pakainya jaring stationery, dan sebetulnya dari situ si Juliana berinisiatif untuk menjadi partner dan ingin menjual ide yang saya pakai gitu, intinya gitu. Jadi sesimpel itu, dan dari situ ya kita mencari material yang tepat, yang teman-teman juga kalau misalnya beli juga nggak nyampe gitu, dari material yang katun juga gitu. Dan ya akhirnya mulai Januari itu produknya akhirnya laku, kejual, terus kita banyak diundang basar, terus jadi kan udah ada income, jadi kita bisa develop produk seterusnya apa lagi yang perlu kita ganti di rumah. Jadi lebih ke semuanya tuh basicnya belajar dari rumah sendiri,
apa aja yang mau kita ganti, sebenarnya kayak gitu sih. Dan sekarang udah 1,5 tahun udah ada 100 produk yang sebetulnya kita nggak pernah ngitung gitu, kayak ya karena kita memang prinsipnya pengen ganti apa yang ada di rumah kita aja. Jadi kita benar-benar ya jalaninnya sebetulnya ya sehari-hari aja kita yang begitu gitu. Jadi bukan kayak kita nggak ada kayak marketing strategi atau R&D atau apa, kita cuman R&D-nya ya ngelihat apa yang kita perlukan sehari-hari gitu. Dan kita tuh lack of education di negara kita, jadi kayak kurang komunikasi gitu, segala apa-apa cuman campaign tapi nggak ada edukasi dan nggak ada solusi. Jadi makanya fokus kita tuh lebih ke edukasi dan solusi, karena itu yang sebetulnya diperlukan gitu. Oke, itu dari Demi Bumi teman-teman. Mungkin sebelum kita kulik lebih dalam lagi, kita bisa beralih dulu ke Kak Andini dan Suara Sampah. Mungkin bisa menyampaikan beberapa kata pembuka, Andini. Perkenalkan, saya Andini Miranda. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kami sekeluarga belajar mengurangi sampah itu sejak tahun 2012. Jadi saat itu saya sedang hamil, lalu kami menemukan sebuah artikel tentang sampah popok sekali pakai gitu. Jadi spesifik tentang artikelnya sampah popok sekali pakai. Popok sekali pakai itu kayak pampers ya, atau diapers yang sekali pakai terus dibuang gitu. Di situ kami baru tahu bahwa sampah popok sekali pakai adalah sampah nomor 2 terbanyak yang ada di laut. Kemudian dia tidak bisa terurai gitu ya, karena ada bahan plastiknya gitu, dan cukup mencemari lingkungan gitu. Dari situ singkat ceritanya, lalu kami mencari tahu lebih dalam tentang sampah dan akhirnya memutuskan ada nggak ya gitu produk substitusi dari popok sekali pakai gitu. Jadi lalu kami cari tahu dan menemukan sebuah produk namanya cloth diaper atau popok kain. Nah, popok kain ini adalah langkah pertama kami untuk mengurangi sampah. Hingga akhirnya di tahun 2018 kami stop membuang sampah di tempat sampah. Jadi kami sudah tidak menyumbang sampah lagi ke TPA. Gitu. Nah, sebenarnya sebelum akhirnya ada Suara Sampah, itu kami sudah melakukan edukasi, tapi tidak membawa nama Suara Sampah gitu ya. Baru di November 2018 itu kami waktu itu menjadi salah satu pembicara di event namanya Temu Pendidik Nusantara yang diadakan di Sekolah Cikal Simatupang, dan kami membawa program namanya Suara Sampah. Jadi waktu itu kami membawa program untuk sekolah minim sampah. Jadi programnya gimana caranya untuk membuat sekolah itu minim sampah. Jadi tidak hanya dari waste managementnya aja, tapi juga dari kantinnya, perilakunya, dan segala macam gitu. Dari situ akhirnya Suara Sampah ini kami jadikan platform berbagi di Instagram yang isinya adalah praktek yang kami lakukan untuk menekan jumlah sampah di keseharian. Jadi Suara Sampah itu kita bikin gitu, kenapa kita mau sharing di platform khusus gitu ya. Karena kami berpikir sekeras apapun kami berusaha untuk menekan jumlah sampah gitu, tapi sepertinya tidak akan berdampak kalau yang melakukan hanya saya, suami, dan anak gitu. Jadi kami merasa perlu membagikan apa yang kami lakukan untuk bisa bergerak bersama-sama gitu sih. Oke, jadi sebenarnya aku tertarik sih. Jadi ingin mempertegas saja sebenarnya ini Demi Bumi dan Suara Sampah ini sebagai komunitaskah atau hanya sekedar penyalur keprihatinan terhadap masalah-masalah lingkungan? Jadi Demi Bumi itu bukan komunitas sama sekali. Karena kita sudah 2 ibu rumah tangga yang ingin meluangkan waktu untuk ini, karena kita percaya kalau semua orang mau meluangkan waktu ini dan konsisten ngejalaninnya, kita semua akan lebih better. Ingin memberikan tips-tips aja ke mereka supaya mereka dapat solusinya, oh ini buat ini buat ini gitu. Jadi mereka bisa dengan mudahnya dapat contoh lah. Sebenarnya kita pengen kayak beriin percontohan sih, karena mereka-mereka itu sebenarnya perlu dikasih contoh aja gitu, baru mereka oh kayak gitu ya, oh sebenarnya gampang, oh sebenarnya praktis gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Andini? Suara Sampah bukan organisasi, bukan juga komunitas gitu ya, kita juga bukan NGO, jadi Suara Sampah itu murni platform berbagi gitu. Jadi praktek yang kami lakukan gitu ya, baik saya, suami, dan anak ngurangin sampah di sehari-hari itu kita bagikan di situ. Jadi
kita tuh biasanya isinya ya beneran misalnya beli nasi uduk pakai wadah gitu ya. Ya udah kita foto terus kasih tahu kita terus cerita gitu. Bisa loh gitu. Ternyata sebelum beli itu kita bilang dulu sama ibunya boleh nggak sih kalau kita langsung ditaruh di wadah tanpa plastik misalnya kayak gitu. Nah itu yang kita bagikan sih. Dan tidak hanya contoh-contoh yang berhasil gitu ya. Contoh-contoh tidak berhasilnya juga kami bagikan. Misalnya tenan apa saja sih yang ternyata menolak jika kita minta beli pakai tumbler misalnya kayak gitu, atau misalnya produk apa saja yang kalau kita beli di luar ternyata belum diizinkan untuk pakai wadah sendiri gitu ya, itu kita juga sampaikan gitu. Jadi lebih kayak kita tuh bisa loh gitu ya bahwa yang bisa mengurus masalah lingkungan gitu itu tidak hanya orang-orang dengan background lingkungan gitu ya. Baik sama Mbak Jessica ini sama sekali tidak punya background lingkungan gitu. Tapi ternyata kita punya peran yang sama besarnya gitu loh. Bahwa kita sebagai konsumen gitu kita bisa memilih untuk mencari opsi lain gitu yang lebih ramah lingkungan gitu sih. Oke, tapi aku penasaran. Jadi kita kalau membandingkan antara platform berbagi dengan NGO misalkan, yang dimana NGO itu sebutannya punya sumber daya manusia yang sekiranya bisa mencapai edukasi yang lebih efektif lah kalau misalkan asumsinya. Nah, platform berbagi yang Kak Jessica dan Kak Andini ini sebutkan ini sudah seberdampak apa gitu terhadap penanganan sampah? Mungkin dari Kak Andini dulu. Mungkin kalau misalnya nanya berdampaknya sampai apa, saya sendiri sih kurang tahu ya gitu. Karena yang saya lakukan adalah saya ingin membagi gitu bahwa apa yang kami lakukan sehari-hari ini perlu dibagi gitu. Itu yang pertama sih. Jadi kami membuat platform ini tidak serta-merta oke ya bikin suara sampah biar dampaknya begini tuh enggak sih gitu. Jadi kami ingin melakukan aja membagi apa yang kita pernah coba, apa yang kami tahu gitu ya sesuai pengalaman kami gitu. Tapi dari perjalanannya gitu banyak gitu ya mungkin kalau Mas Afaf tanya suka banyak yang DM gitu ya atau mention kami di postingannya misalnya kayak mereka ada yang sempat ke restoran bawa rantang terus dia mention kami gitu ya kayak oh ternyata bisa loh gitu beli makanan gitu ya rantang kayak Mbak Andini gitu dibolehin. Nah itu ada beberapa atau misalnya ada yang beli makanan fast food gitu ya terus pakai rantang gitu ternyata bisa gitu atau misalnya bagaimana mereka ke supermarket terus mereka juga pakai wadah sendiri gitu. Jadi ternyata apa yang kami lakukan banyak gitu. Ada beberapa yang mereka ternyata mencoba melakukannya karena sebelumnya tuh mereka nggak tahu kalau ternyata dibolehkan gitu kan. Berarti secara nggak langsung itu membangun stigma baru di masyarakat kan kalau ternyata rantang boleh loh dibawa ke fast food dan itu memperbaiki kualitas gaya hidup gitu. Bagus. Mungkin dari Kak Jessica kayak balik lagi sebenarnya semuanya kayak balik ke zaman dulu gitu. Zaman dulu sebenarnya orang-orang nggak terlalu nyampa karena mereka memakai ya rantangan, mereka juga pakai dari daun, ngebungkus pakai daun gitu. Cuman ya zaman modern dan zaman orang berpikir higienis dan kepraktisan, orang berpikir itu sesuatu yang paling mudah gitu yang paling mudah paling mudah benar. Jadi kalau kita flashback lagi zaman saya kecil itu mama saya beli minyak gitu ke tukang yang teriak-teriak minyak gitu bukan beli minyak di supermarket gitu. Jadi tapi karena zaman modern terus mungkin mama saya berpikir supermarket praktis banget jadi beli minyaknya ya udah pak-pakan gitu tapi dia sendiri juga nggak sadar kalau dia nyampah akhirnya gitu kan. Terus zaman dulu saya ingat masih saya kecil itu beli susu itu masih ada langganan yang ke rumah naik sepeda dan dia pakai botol kaca gitu dan cuman teriak-teriak aja untuk ngebuka, maksudnya dia udah datang ya. Jadi gitu maksudnya jadi flashback lagi ke kebiasaan saya kecil sebetulnya kok ini hilang udah nggak ada lagi gitu kok sekarang malah jadinya sampahnya makin banyak dan itu saya sadarin ketika saya milah gitu kan. Dan kalau misalnya orang nggak milah orang nggak akan pernah sadar bahwa mereka sampahnya banyak karena mereka nggak akan pernah ngelihat tempat sampahnya. Sebetulnya dari situ sih untuk tahu apakah kita atau Demi Bumi atau Suara Sampah itu
berdampak banget atau enggak, sebetulnya ya kita bisa ngelihat dari diri kita sendiri, karena itu berdampak banget pada diri sendiri gitu kan. Maksudnya kita ngelihat diri kita sendiri itu tempat sampahnya berkurang sampahnya gitu kan. Dan ternyata kalau misalnya kita bisa, berarti yang satu rumah itu bisa gitu. Dan itu mempengaruhi banyak orang kalau di rumah saya gitu, karena di rumah saya itu ada mertua, ada kakak ipar, ada pembantu, ada supir, jadi kayak ngajar itu aja susah gitu. Karena gimana mau ngajar orang lain gitu, gimana mau ngajar pegawai gitu kan, ngajar orang keluarga aja sendiri itu susah, ngajar keluarga intinya sendiri juga susah gitu, karena kebiasaan ini sebetulnya membutuhkan kesulitan, apalagi dalam satu rumah tangga gitu kan. Sebetulnya kalau saya bisa bilang, kita nggak bisa lihat secara statistik dan secara global terhadap Indonesia dampaknya segimana, kita cuma bisa ngelihat dari follower mungkin. Karena kita nggak pernah beli follower, kok bisa naik terus ya? Kita juga bingung. Kok orang ngepostin produk-produk kita ya? Kita bingung gitu. Berarti kan orang suka ya. Berarti mereka juga mau sharing habit baru mereka ini ke teman-teman, dan itu sesuatu yang mengharukan sebetulnya gitu. Karena mungkin ya seperti Mbak Ani dibilang gitu, kok orang bisa ngepostin, nge-tag-in mereka bawa rantangan gitu kan? Itu kan ya, kita kan jadi seneng nerima itu, padahal itu orang lain, padahal kita bukan komunitas gitu kan. Jadi itu sih. Terus kadang-kadang yang dampak juga adalah dari habit mereka kita juga belajar gitu. Jadi bukan kita yang ngasih tahu terus, tapi kita juga belajar dari apa yang mereka lakukan di rumah yang mungkin kita belum lakukan gitu. Jadi saya sering belajar dari situ juga. Misalnya mereka suka ngasih tips-tips apa yang misalnya di kebun mereka pakai apa gini-gini gitu. Jadi seneng juga, jadi kayak saling sharing gitu, bukan satu suara, tapi kayak kumpulan banyak suara yang semuanya jadi bisa belajar. Kita cuma repost gitu kan. Jadi itu sih. Oke. Sebenarnya jujur bagus gitu kalau ada teman-teman yang ternyata aware juga gitu, mengikuti gaya hidup yang diperkenalkan oleh Demi Bumi dan Suara Sampah kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan ini, apakah ini hanya sebatas tren, yang artinya isu lingkungan ini sebagai isu yang seksi buat dibicarakan gitu, atau bisa menjadi sebuah kebiasaan gitu, atau konsisten dalam melakukannya. Mungkin dari Kak Andini. Saya sudah melakukannya dari 2012 gitu ya, dan dari 2012 sampai 2020 itu jumlah sampah yang bisa dikurangin itu semakin lama tuh semakin banyak gitu ya. Jadi kuncinya tuh emang konsisten gitu. Jadi menurut saya sih ya, ini bukan semata cuman isu yang hanya tren aja ya gitu. Maksudnya ada alasan kenapa kami melakukannya gitu. Alasan kenapa kami dulu beralih dari popok sekali pakai ke popok kain adalah waktu itu tadi udah kami sampaikan gitu ya, bahwa sampah popok itu sangat banyak banget gitu ya. Kalau kita hitung satu orang bayi atau satu orang anak kecil dalam satu itu butuh 4 kali ganti popok gitu. Berarti kan dalam sebulan dia membutuhkan 120 popok, berarti dalam 1 tahun dia membutuhkan 1.400 sekian, hampir 1.500 popok. Itu baru satu jenis sampah dalam satu rumah gitu ya. Jadi kalau anaknya ada 2 dan 3 tinggal dikalikan aja gitu. Dan itu baru satu jenis sampah. Kalau dikalikan tuh berapa? Lalu apa yang bisa saya lakukan gitu sebagai sebagai seorang person gitu ya. Itu apa yang bisa kami lakukan gitu. Dan itu kami lakukan karena kita punya motivasi itu ya gitu. Jadi kita tahu kenapa sih gitu, why kenapa kami melakukannya gitu. Jadi itu tidak sekedar hanya tren gitu ya. Dan pada saat 2012 itu masih belum banyak ya yang membicarakan tentang sampah gitu ya. Baru di 2018 kalau tidak salah baru banyak bercerita tentang sampah gitu ya. Banyak komunitas muncul dan segala macam gitu. Jadi apakah bisa konsisten? Bisa banget gitu. Kami awalnya hanya mengurangi sampah popok sekali pakai gitu ya. Jadi kami tidak serta-merta bahwa zero waste itu harus mengenolkan sampah gitu ya. Semuanya harus diganti, itu ya enggak. Mungkin kalau langsung mengenolkan semua sampah ya mungkin ya jadinya apatis gitu ya, karena aduh banyak banget gitu dan segala macam, dan akhirnya jadi angin-anginan.
Tapi kami itu benar-benar satu persatu dan secara bertahap tapi konsisten. Jadi waktu kami memilih untuk oke, kita ganti ke popok kain, gimana caranya itu anak kami tidak pakai popok sekali pakai sama sekali gitu. Baru di tahun 2018 kami mengolah sampah sendiri dengan mengompos gitu. Lalu dulu di awal-awal pilasan sampah kami banyak banget gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa menekan sedikit mungkin gitu. Apa ya yang bisa kita ganti gitu ya. Dari sampah itu kan kita jadi tahu ya, kita mengaudit tempat sampah kita sendiri, kita jadi tahu nih gitu. Apa yang bisa kita ganti gitu. Dulu saya nggak kepikiran bahwa saya akan berhenti makan mie instan gitu ya. Kami sudah 2 tahun, saya dan suami sekarang udah nggak makan mie instan. Karena kenapa? Dalam perjalanannya bungkus mie instan yang kami bawa ke bank sampah itu ditolak gitu. Karena kemasannya sulit didaur ulang gitu. Akhirnya untuk apa gitu? Kalau kami tetap beli, tapi bungkusnya juga kita bawa ke bank sampah, tapi juga tetap jadi sampah gitu. Jadi akhirnya kami mencari solusi gitu. Solusinya apa? Ya udah berarti berhentikan gitu. Apakah kami berhenti makan mie? Kan bisa mie yang lain, misalnya mie yang tanpa kemasan gitu ya. Atau misalnya sampai akhirnya kami sekarang sudah tidak makan daging sapi gitu ya, karena ada isu lingkungan di situ. Jadi kalau bicara apakah itu bisa dilakukan secara konsisten, bisa banget gitu. Dan kalau sudah mulai masuk gitu ya, menurut saya once kita mulai masuk nih, tahu kenapa kita mulainya, itu bisa merembet ke hal-hal langkah-langkah baik lainnya gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin isu lingkungan tuh kan banyak banget ya Mas gitu, tidak hanya masalah sampah gitu. Nah kebetulan saya masuknya dari isu sampah, tapi once kita masuk gitu akhirnya dilakukan secara konsisten gitu ya, secara terus menerus, itu akhirnya jadi merembet sih, jadi kayak membuka langkah-langkah baik ke depannya gitu. Jadi apakah bisa untuk konsisten? Bisa banget gitu. Mungkin dari Kak Jessica. Benar sih, melakukan sesuatu itu memang harus konsisten dan diingetin terus gitu. Kayak saya juga belajar diingetin oleh anak saya sendiri sebetulnya. Menurut saya suara anak itu sangat powerful ya, mengubah semuanya. Itu juga yang membuat saya setiap harinya punya energi sih. Jadi setiap harinya kenapa saya mau ngeluangin waktu untuk Demi Bumi hanya sebetulnya sesimpel menjawab permintaan anak saya sih sebetulnya. Gimana caranya saya bisa influence keluarga sendiri dan teman-teman sekitar saya untuk belajar sama-sama gitu, maksudnya berubah sama-sama. Dan saya juga ngelihatnya banyak kampanye-kampanye karena saya masih berhubungan dengan klien setiap harinya kan juga masih banyak ya. Dan ngubah klien tuh susah banget, dan yang dipikirkan mereka tuh banyak kan cuma profit gitu. Jadi kadang-kadang ngelus dada lah setiap harinya gitu, ngelus dada kayak gimana ya. Tapi kita mencoba untuk ngedengerin. Tapi ngedengerin bukan berarti kita support. Ngedengerin kita berusaha untuk berpikir cari solusinya apa gitu loh. Kenapa orang bisa kayak begini gitu. Dan gimana caranya ngubah mereka gitu. Sebetulnya itu sih tantangan setiap harinya. Oke. Gitu sih. Jadi sebenarnya menarik banget dan informatif banget buat dari Kak Jessica dan Kak Andini. Dan aku sebenarnya penasaran dari setiap latar belakang, tujuan, nawacita yang telah diceritakan sama Kak Andini dan Kak Jessica ini, cara yang ditawarkan sama Demi Bumi dan Suara Sampah dari selama sekian tahun telah berjalan ini tuh apa aja gitu. Mungkin dari Kak Andini bisa diceritakan udah ngapain aja gitu. Kalau di kami pribadi ya gitu, dari 2012 itu sebenarnya kami lebih fokus mengurangi sampah non-organik. Jadi sampah non-organik semaksimal mungkin gitu ya. Jadi mengganti botol kemasan dengan tumbler gitu ya. Lalu mulai mengganti sabun pembersih sendiri kayak gitu. Baru di tahun 2018 itu kami mengolah sampah organiknya sendiri. Jadi di awal itu kami fokusnya di pencegahan. Gitu. Jadi bagaimana mencegah sebelum sampahnya itu ada gitu ya, sebelum kami menghasilkan sampah gitu. Jadi mencari opsi lain, ada tidak ya opsi lain pengganti yang tidak menghasilkan sampah gitu ya. Misalnya mencari yang tidak produk dengan tanpa kemasan. Kalau memang misalnya ada kemasannya, kita cari apakah kemasannya masih bisa bisa terurai. Kalau kemasannya tidak bisa terurai, apakah bisa didaur ulang gitu ya,
atau misalnya bisa nggak sih kemasannya yang kita pakai guna ulang gitu. Jadi kami mencari opsi lain gitu ya, mencari opsi lain semaksimal mungkin. Kami hanya berbagi praktek-praktek yang kami lakukan dari tahun 2012. Kayak gitu sih, kayak Mbak Jessica Demi Bumi juga pernah mengundang Suara Sampah di programnya 2 kali gitu. Jadi kalau Suara Sampahnya sendiri yang kami lakukan adalah berbagi pengalaman kami gitu, bahwa dari rumah gitu ya, itu bisa loh gitu, mengurangi sampah gitu ya. Maksudnya kita kan belanja paling banyak tuh kan belanja rumah tangga ya gitu, keperluan rumah tangga tuh banyak banget gitu. Dan dari situ kita bisa memilah gitu ya, mana yang perlu dan mana yang tidak, mana produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Dan tidak hanya masalah kemasannya saja gitu, tapi juga bisa apakah dia menghasilkan residu yang tidak baik terhadap lingkungan gitu dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, mungkin dari Kak Jess caranya? Kalau dari saya sendiri, kalau konkretnya, memang kita dari lumayan lama ya, 5 tahun yang lalu kita selalu bawa tas belanja sendiri. Sebenarnya awalnya dari situ sih, dari awalnya tas belanjanya ketinggalan di mobil, terus akhirnya kita sadar kok ketinggalan mulu, akhirnya kita taruh di tas kita gitu, dan berusaha untuk kita bawa terus. Terus dari situ kita belajar, kita mulai milah. Sejak kita mulai milah sampah di rumah, itu kadang-kadang saya juga kecapean, setiap hari saya bukain tong sampahnya, intinya gitu. Kayak saya belajar, kok ini orang kok nggak ngerti-ngerti, saya udah bilang yang plastik buang, maksudnya dipilahnya di belakang gitu. Jadi sebetulnya semuanya itu bisa dipelajari dari kesalahan masing-masing sendiri gitu, kayak kita evaluasi sendiri gitu. Saya sih gitu sih. Jadi bukan saya lagi yang bertugas sebagai pemulung gitu di rumah, tapi maksudnya semua bergerak sesuai dengan kode-kode yang udah disiapin gitu. Jadi kayak kita bikin sistem di rumah gitu. Karena saya mencari, kalau kita nggak mencari, kita nggak akan pernah tahu jawabannya apa gitu. Jadi ya konkretnya kalau Demi Bumi sih perkembangan produknya itu benar-benar unplanned ya, kayak kok bisa ketemu nih orang, itu juga benar-benar sesuatu yang unplanned gitu. Terus dari udah kerja di atas, terus udah ada profit lagi dari Beeswax Food Wrap, terus kita nyari produk apa lagi yang harus dibawa-bawa setiap harinya adalah ya rantangan, cuman kayak Tupperware gitu. Cuman banyak orang tuh, saya dengerin pendapat mereka, ribet gitu, terlalu bulky, gue suka lupa, males bawaan. Terus kita pikir apa ya yang ringkas, gampang, dan ini gak ada alasan lupa, intinya gitu. Karena lu gak ada alasan, lu gak akan ngomong kalau itu lupa, karena itu sesuatu yang ringkas gitu. Jadi akhirnya kita ya produksi silikon ziplock itu, karena pas kita pakai juga enak banget ya, multifungsi banget, bisa saya pakai buat sehari-hari ada di kantong tas aja gitu, maksudnya karena bisa dilipat-lipat kan. Jadi anytime saya perlu beli makanan, any urgency harus nyampah, nggak jadi nyampah karena kita punya wadahnya. Terus kayak beli daging juga bisa dipakai, di frozen juga bisa, dikukus juga bisa. Jadi kita senangnya menemukan produk itu dimaksimalin kayak use-nya gitu loh. Jadi dan itu yang kita edukasiin juga gitu. Ketika kita punya satu produk, ya maksimalin kegunaannya untuk segalanya, intinya gitu. Oke, mungkin ini sebelum sesi DIY yang terakhir, bagaimana seorang individu kayak aku nih misalkan, aku mau mulai, tapi bingung mengawali dari mana, dan sekiranya kita udah mulai, bagaimana supaya kita merubah itu sebagai kebiasaan. Mungkin dari Kak Andini dulu bisa menjawab. Yang pertama sih cari tahu ya, gitu. Menurut saya sih cari tahu kenapa kita harus melakukannya tuh penting banget gitu. Itu yang membuat supaya kita bisa tetap konsisten dan kita akhirnya juga nggak jadi angin-anginan di tengah jalan gitu ya. Cari tahu. Jadi why-nya kenapa melakukan ini tuh penting gitu. Itu bisa nonton film dokumenter tentang lingkungan, bisa cari banyak artikel tentang sampah gitu ya. Sekarang zaman pandemi banyak banget komunitas dan organisasi lingkungan yang bikin IG live dan webinar gratis tentang lingkungan tuh bisa dilihat gitu. Lalu dari situ smart small.
Kayak saya mulainya hanya dari popok kain gitu ya. Dulu saya waktu mulai beralih ke popok kain itu nggak kepikiran bahwa akhirnya akan di sekarang gitu ya, nggak kepikiran bahwa di rumah tidak akan ada tempat sampah gitu ya, bahwa saya akan berhenti makan mie instan dan lainnya. Jadi start small banget gitu, cari yang paling gampang. Mumpung di rumah aja bisa cek ke tempat sampahnya gitu. Jadi melakukan audit sampah gitu ya, dilihat sampah yang paling banyak apa gitu. Dari situ kayak bikin list, misalnya sampahnya Mas Afaf nih apa aja sih gitu. Nah dari list itu Mas Afaf bisa lihat yang paling gampang Mas Afaf kurangin yang mana gitu. Menurut saya yang paling gampang itu juga kunci sih gitu. Kalau kita melakukannya aja di awal udah sulit, takutnya di tengah jalan tuh malah jadi berhenti gitu. Jadi misalnya paling contoh ya, paling gampang tuh adalah sedotan plastik. Menurut saya sedotan plastik itu paling gampang banget untuk ditiadakan gitu, karena kita bisa minum langsung tanpa pakai sedotan gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ada barang substitusinya bisa langsung gitu, tanpa ada sedotan pun kita bisa minum loh gitu. Nah itu bisa, jadi misalnya ya udah mulai aja gitu. Mas Afaf mulai ngurangin sedotan plastik, tapi konsisten gitu ya. Jadi setiap keluar rumah benar-benar dari pagi sampai malam benar-benar nggak minum apapun gitu ya, itu nggak pakai sedotan plastik gitu. Jadi sebelum mesan minum di restoran, di kedai atau apapun dia bilang gitu, Mas nggak usah pakai sedotan plastik ya, saya lagi mengurangi sampahnya gitu ya. Jadi satu persatu gitu, one step at a time aja, tapi benar-benar konsisten. Nanti dari situ baru gitu beralih yang selanjutnya kayak gitu sih. Jadi start small, sama cari tahu why-nya tuh penting banget buat motivasi gitu, karena capek pasti manusiawi, tapi kalau why-nya kita tahu kenapa sih kita ngelakuin itu, nggak akan bikin mundur gitu, yang ada malah bakal terus maju gitu sih Mas. Oke, kalau dari Kak Jess gimana Kak? Kalau dari saya gimana caranya bikin konsisten, mungkin kalau saya sih selalu bawa tiap hari tumbler, jadi kayak ada beberapa item yang saya selalu bawa, itu membuat saya jadi konsisten gitu. Intinya ini harus ada gitu kan, jadi walaupun saya pakai atau enggak, pokoknya harus ada di tas saya gitu. Jadi tumbler, terus reusable straw, sama cutleries itu pasti ada. Terus wadah, saya selalu bawa si ziplock itu untuk sebagai tupperware saya. Terus jaring sama tote bag itu 5 item ini selalu ada di tas saya, sama kopi kayak silicone cup gitu ya, jadi buat tumbler kopi karena masih suka minum kopi itu selalu ada. Jadi kayak saya selalu masukin di kayak pouch kecil gini gitu semuanya supaya bisa masuk ke tas saya gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi konsisten dan ingat terus, karena yang bikin saya suka lupa adalah berceceran di mana-mana itu sih. Jadi kita harus kayak bikin satu paket kayak starter kit kita sendiri nih supaya kita nggak lupa gitu, dan ini harus kita bawa setiap hari. Terus di rumah ngolah organik itu kita pakai komposter sama biopori, itu ngebudin banget sih. Jadi semua yang organik, buah sama sayur sama daun sama bunga itu komposter, karena saya nggak mau komposter saya bau, dan itu jadi pupuk cair, jadi panen setiap minggu pupuk cairnya buat saya berkebun, itu manfaat banget karena ppm-nya tuh tinggi banget gitu, 1.100 sampai 2.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadiin hidroponik juga bisa gitu, jadi nggak perlu pupuk kimia. Terus kedua kita dapat pupuk padat, jadi enak gitu, maksudnya nggak perlu beli-belian pupuk lain gitu kan, walaupun pupuk organik belian nggak perlu juga gitu. Jadi kita bisa pakai apa yang kita olah dari sisa makanan kita juga. Yang kedua biopori itu saya sukanya karena tinggal cemplung, karena biopori itu kan kita bisa bikin pupuk padat tapi cuma ngelubangin tanah doang, dan semua sisa daging, sisa masak, susu, minyak itu makanan-makanan yang berminyak ya, itu masuk situ, terus habis itu udah jadi kompos gitu, maksudnya udah ya jadi pupuk padat sendiri dengan sendirinya dan menyuburkan tanah kita, dan kita malah mengaktifkan mikroorganisme yang ada di tanah, jadi tanah kita juga subur gitu. Jadi berguna banget lah, nggak cuma untuk sumber penyerapan air supaya kita nggak banjir, tapi ternyata manfaatnya juga banyak banget gitu. Jadi kalau ketika kita tahu manfaatnya itu banyak dan itu akan balik ke kita juga,
kita juga semakin semangat gitu. Oh gitu. Jadi ternyata ini mudah ya, ternyata ini berguna ya gitu. Oke, itu dari Kak Jessica sangat informatif sekali dan insya Allah ya teman-teman di rumah yang nonton dan mendengar bisa ngikutin. Nah mungkin kita bisa langsung ke sesi DIY-nya dan aku pengen ngabarin ke teman-teman di rumah sesi DIY ini bisa banget diikutin dan bisa banget ditonton di YouTube dan bisa banget buat mengisi kegabutan teman-teman di rumah sembari menjadi membiasakan eco lifestyle lah kayak gitu. Nah mungkin dari Kak Andini bisa menunjukkan DIY-nya seperti itu. Ya, jadi kali ini kita akan bikin cairan pembersih dari sampah kulit buah gitu ya. Jadi pembersihnya ini yang pertama tuh saya akan bikin cairan jadinya nanti akan jadi seperti ini. Ini adalah cairan cuka jeruk. Jadi cairan cuka jeruk ini di rumah itu untuk bersihin kloset, bersihin kamar mandi, bersihin sink, terus kompor dapur, terus yang segala macam yang stainless gitu ya. Kalau dulu kan awalnya kan saya belinya kan pembersih kemasan yang ada di supermarket ya, gitu ya, atau ada di pasaran. Dulu awalnya belinya kan saset gitu ya, bentuknya refill. Lalu pada saat perjalanannya saya ke bank sampah gitu ya, atau pelaku daur ulang, produk refill ini tuh ditolak karena sulit didaur ulang. Akhirnya saya beli yang botol. Tapi kemasan botol juga selain sampahnya juga jadi banyak gitu ya, tapi residunya juga sebenarnya tidak aman buat bumi gitu. Jadi akhirnya kita bikin. Nah caranya tuh gampang banget. Jadi kulit jeruk, jadi kalau misalnya teman-teman makan jeruk, itu jeruknya kulitnya jangan dibuang. Itu bisa kalau misalnya nggak mau langsung bikin bisa ditaruh dulu di kulkas. Itu dimasukin aja, cari wadah yang ada di rumah ya gitu. Wadahnya jangan beli gitu ya, karena hidup minim sampah kalau bisa menggunakan barang yang ada di rumah aja, di reuse. Jadi ini dimasukin sampai penuh, kulit jeruknya dipotong-potong biar gampang. Pakai bukaan yang wadah yang bukaannya lebar biar lebih mudah pada saat nanti panennya dan masukinnya. Jadi dimasukin aja sampai benar-benar penuh. Nah, lalu dikasih air cuka yang di dapur ini. Pakai cuka. Biasanya tuh saya beli cuka udah beli di Bulkstore ya, pakai wadah sendiri. Biasanya belinya pakai wadah kayak gini, tapi karena pandemi saya belum ke Bulkstore lagi. Jadi beli dengan wadah yang bisa diguna ulang. Jadi ini saya pakai yang beling. Udah tinggal diisi pakai cuka sampai cukanya penuh. Nah, udah. Lalu ditutup. Diemin selama 2 minggu, nanti jadi. Gampang ya, gitu. Jadi jeruknya ini nanti ngebuat bau cukanya tuh hilang gitu ya. Jadi baunya tuh wanginya wangi jeruk gitu. Nah nanti pada saat 2 minggu itu didiamkan, hasilnya kan seperti ini. Ini nih biangnya. Jadi untuk dipakai harus dicairkan lagi, karena cuka itu cukup kuat ya. Jadi perlu dicairkan 1:10 dengan larutan air biasa gitu, baru bisa dipakai. Jadi tinggal disemprot aja gitu ya. Disemprot ke yang tadi saya bilang sih, buat kloset, buat kamar mandi, buat sink, kompor gitu ya, habis masak kena minyak, itu bisa gitu. Nah, yang kedua, saya ada 2 nih ya Mas. Ya, nggak apa-apa Mbak. Ini nanti kalau setelah dipanen, kan ada ampas ya. Jadi ada ampas kulit jeruk ya gitu. Nah, ampasnya itu bisa digunakan lagi. Jadi ini adalah ampas dari saya bikin cairan cuka jeruk yang ini. Itu ada ampasnya gitu ya. Jadi yang udah bekas direndam dengan cuka selama 2 minggu. Nah, ampasnya ini jangan cepat-cepat dibuang, tapi bisa bikin menjadi cairan pembersih lainnya. Namanya adalah cairan ekoenzim. Cairan ekoenzim itu adalah cairan dari fermentasi kulit dari kulit buah atau bonggol sayur gitu, dan fungsinya banyak banget. Di rumah itu saya pakai jadi cairan pembersih lantai buat ngepel, cairan pembersih kaca, bisa untuk pupuk cair, bisa untuk penghilang hama alami gitu ya, bisa untuk menghilangkan bau nggak enak, dan banyak banget gitu ya, bisa untuk ngebersihin yang lain juga. Caranya adalah masukkan di wadah
wadahnya bisa apa aja ya, yang bekas, bisa yang botol kayak air kemasan gitu juga bisa, air kemasan yang plastik. Nah, pakai perbandingannya, jadi nanti ada bahannya tuh ada ampas, ada tadi sampah kulit jeruk, lalu ada gula. Ini saya pakai gula putih, sama ada air. Jadi perbandingannya 1:3:10. Jadi saya akan masukkan ke wadahnya. Jadi ini dengan pakainya ini saya 100 gram gula, 300 gram kulit jeruk, dan 900 gram air gitu ya. Jadi saya masukkan. Jadi ampas yang tadi buat pakai cairan cuka jeruk itu masih bisa dipakai lagi gitu ya. Untuk bikin cairan pembersih selanjutnya. Biasanya sih di rumah saya pakai untuk ngepel. Selain juga buah lerap, tapi bisa juga pakai ekoenzim. Dan ekoenzim lalu dimasukkan dengan gula. Jadi ini ya, udah dimasukin tadi ampas yang kulit jeruknya, lalu dimasukin juga gula, terakhir tinggal dimasukin air. Enaknya kalau pakai wadah yang mulutnya besar, itu pada saat panen ngeluarin ampasnya tuh lebih gampang dibanding kita pakai botol yang mulutnya kecil. Tapi dua-duanya bisa, dan saya juga melakukannya dengan apa aja yang ada di rumah. Ini udah selesai, ditutup, didiamkan selama 3 bulan, jadi sampai fermentasinya matang. Lalu kalau misalnya botol yang kecil bisa ditutupnya dibolong-bolongin pakai paku supaya gasnya keluar karena dia akan mengeluarkan gas kan. Kalau yang tutupnya besar kayak gini biasanya saya buka aja tiap hari per 5 menit untuk mengeluarkan gas. Nanti 3 bulan dia jadi sudah bisa dipanen. Jadi cairan pembersih. Jadi cairan pembersih ini nggak perlu beli, bisa dari sampah organik yang kita kira sampah di rumah gitu ya, ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk cairan pembersih. Gitu. Jadi bisa di browsing, namanya cairan ekoenzim, sudah banyak juga yang nulis artikelnya, di Instagram Suara Sampah juga ada. Kalau yang ini namanya cairan cuka jeruk pembersih. Gitu sih Mas Afaf. Oke. Itu harus jeruk atau mungkin bisa yang lain Kak? Kalau misalnya yang jeruk, sebenarnya bisa juga cuka apel. Cuka apel juga bisa, jadi kulit apel. Atau misalnya kan kita kalau makan apel suka ada batangnya yang ya sisa, itu juga bisa untuk cairan kulit apel. Tapi kalau yang ekoenzim bisa apapun, bisa kulit pisang, bisa kulit buah naga, kulit apel, kulit melon, kulit semangka, pokoknya kulit apapun yang ada di buah di rumah bisa. Ini kebetulan kenapa saya pakai kulit jeruk, karena saya tadi mau menceritakan bahwa dari sini pun ampasnya masih bisa digunakan gitu ya. Jadi dari awalnya kan ini sampah ya, kita kira kan kulit jeruk ini sampah gitu yang biasanya kita langsung buang, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai cairan pembersih cuka jeruk gitu. Dan ternyata ampas setelahnya pun masih bisa digunakan gitu. Jadi siklusnya tuh sebenarnya panjang untuk dijadikan ekoenzim. Tapi sebenarnya bisa dengan buah apapun sih. Cuman kalau jeruk memang wanginya akan lebih segar. Ya biasanya menggunakan yang wangi-wanginya kulit buahnya tuh yang agak segar gitu sih. Oke. Tapi itu bisa eksperimen coba-coba di rumah gitu. Pakai kulit salak. Nah saya belum pernah coba, bisa juga sih Mas. Oke, nanti aku coba Kak. Ya. Itu dari Kak Andini dan Suara Sampah. Mungkin dari Kak Jessica ingin menunjukkan apa? Oke, kalau dari saya ingin menunjukkan alternatif ganti plastik yang teman-teman bisa bikin sendiri dari kain katun 100% yang ada di rumah. Jadi bisa kain spray, bisa kain kaos ya. Caranya ngebuktiin kalau kain itu 100% katun atau enggak, bisa kalian bakar ujungnya aja ya, nanti kebakaran lagi. Ujungnya, kalau misalnya ujungnya gosong, dia tuh 100% katun, tapi kalau ngeringkel, kayak ngeringkel lah gitu, kayaknya nggak ada bau gosong itu ada polyesternya, jadi lebih baik yang 100% yang gosong gitu ya. Nah, yang kalian perlukan ini namanya beeswax food wrap. Jadi beeswax itu adalah lilin lebah. Jadi pembungkus makanan lilin lebah. Jadi
terbuat dari kain katun 100% ditambah lilin lebah dan virgin coconut oil. Jadi bahannya sesimpel itu. Kalau beeswax itu seperti apa? Ini beeswax itu seperti apa ya? Kalau kalian bisa lihat itu kalau diparut seperti keju, tapi sebetulnya kalau misalnya kalian beli online itu bentuknya kayak batangan kiloan gitu. Ini yang sudah diparut, kelihatan nggak sih? Ya. Kenapa kita pakai beeswax? Karena dia material yang bisa dimakan. Jadi kita memastikan apa yang kita pakai itu aman buat makanan kita, karena dipakai untuk ngebungkus makanan. Makanya beeswax, lilin lebah itu bisa dimakan, tapi nggak ada benefitnya untuk tubuh kita, jadi nggak perlu dimakan. Tapi kalau kemakan juga nggak apa-apa. Virgin coconut oil ini bisa diminum gitu. Jadi kita pakai cuma 2 material ini. Terus kita pakai setrikaan sama baking paper, itu doang. Nah, baking papernya seperti apa? Jadi baking paper itu kertas, kalau Indonesia bilangnya kertas roti ya. Cuman kalau kertas roti itu gampang sobek. Jadi kita mencoba memakai material yang tahan lama. Baking paper yang biasa buat nge-bake itu seperti ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi kita simpan, kalau udah habis dipakai kita simpan untuk kita recoat. Jadi jangan dibuang lah gitu, karena dia kuat banget. Nah, sama setrikaan. Jadi ini alasnya supaya nggak nempel ke sini gitu kan. Nah, jadi baking papernya ini nah di atas kainnya ini kita taburin si beeswaxnya. Nah, kalian bisa taburin seperti roti dikasih keju. Kalau saya ngajarin anak-anak ngomongnya kayak gitu, roti dikasih keju. Jadi kejunya jangan terlalu banyak gitu. Jadi maksudnya beeswaxnya jangan terlalu banyak, karena kalau misalnya kebanyakan dia akan luber kemana-mana. Jadi secukupnya aja. Terus tapi ini terlalu dikit. Jadi saya kasih contoh ya. Ini untuk kain yang ayo tuh ambil ini. Ini untuk kain yang 20 kali 20. Kira-kira, laptop. Kira-kira segini lah ya. Nah, terus nanti tinggal ditutup. Terus taruhnya juga jangan terlalu pojok, karena kalau terlalu pojok nanti dia akan ngegumpel di sisinya. Jadi kainnya ditaruh di rada tengah, gini. Nah, terus tinggal setrikanya dipanasinnya katun. Jadi karena kita manasin katun, jadi tinggal disetrika, dicolok dulu tentunya. Setrika gitu. Nanti pas dipanasin dia tuh akan kayak kayak lilin ngeleleh gitu. Karena kan dia kan lilin lebah, kayak lilin ngeleleh. Terus kita tinggal arahin supaya semua kainnya itu rata karena si lilin lebahnya itu. Oh iya, saya lupa ada sesuatu yang lupa. Tadi si beeswaxnya ini harus dikasih, mana sih sendok tehnya? Untung ingat. Oh iya nih. Harus dikasih 1 sendok teh virgin coconut oil sebelum ditaruh di atas si kain itu ya. Jadi 1 sendok teh virgin coconut oil dicampurin ke sini, baru ditaburin ke sini gitu ya. Terus disetrika. Nah, gitu sih, as simple as that. Kalau misalnya udah rata, jadinya seperti ini. Nah, nanti dia bisa dipakai untuk ada mangkok ya udah ntar aja deh. Bisa untuk nutupin segala, karena dia bisa nge-mold, dia bisa ngebentuk gitu. Oke. Gitu. Jadi fungsinya sama seperti si cling wrap gitu. Bahkan dia bisa reusable karena bisa dicuci dan dipakai berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ada mangkok, ini ada yang udah ditutup kayak gini. Ini mangkok dia ditutup gitu. Kalau misalnya mau bikin misalnya lagi jajan gorengan gitu. Kalau waktu itu saya lagi ngajar di Kramat Jati di Kampung Tengah, kebetulan ibu-ibunya itu para pengupas bawang merah. Saya ngajar beeswax food wrap ini, jadi mereka fungsinya buat beli gorengan. Jadi tinggal bikin kayak amplop gini aja. Jadi cuman lipat 2, terus sisi luarnya ditekan,
Jadi dia bisa nempel kalau ditekan pakai jari gitu. Terus ya udah tinggal gorengannya taruh sini gitu. Terus tinggal ditutup. Bisa juga buat kalau orang-orang bule mungkin tempat sandwich, karena kita jarang makan sandwich ya mungkin gorengan gitu kan. Terus kalau misalnya popcorn, kita tinggal misalnya gulung. Kayak misalnya tukang kacang gitu, tapi ini pengganti si kertasnya, karena kertas itu kan juga nyampah. Kalau ini kan reusable. Tinggal ditempel. Ya, masuk. Tekan-tekan gitu. Jadi udah jadi wadah buat kacang atau popcorn. Jadi ini juga selain buat penutup makanan sebagai wadah, kita bisa bikin wadah sendiri. Kalau misalnya kita mau bikin box, saya ujungnya diginiin, ditebelin. Ini kita bikin dinding boxnya. Jadi ini tuh lebih mudah dari, pegangin dong. Ini lebih mudah dari origami. Jadi ini tinggal ditekuk-tekuk, terus gini, terus ini, ya. Mau tekuk bagaimanapun kayak nggak ada yang salah juga sih, karena intinya kita ini, bentar ya, dirapiin dikit. Jadi kita tempelin dindingnya tuh supaya bikin jadi kayak Tupperware gitu. Jadi ini bisa buat taruh apa aja, makanan, atau kalau misalnya kita jajan gitu bisa ya kalau misalnya nggak bawa wadah. Iya, wadahan. Ya ini sesuatu yang teman-teman bisa upcycle dari kain sisa yang ada di rumah yang katun. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya tangannya lengket, misalnya udah habis ngerjain kan mungkin lengket, kalian bisa cuci tangan. Saya mau cerita tentang si sabun alami. Mana ya sabun alami? Sabun alami yang tadi saya mention itu seperti ini. Namanya adalah lerak. Jadi kalian bisa beli online juga. Banyak yang jual sebetulnya, cuman jarang yang tahu karena kebanyakan yang jual itu kalau di supermarket itu udah cairan lerak. Dan kalau kalian beli yang pembersih batik lerak itu sebetulnya sumbernya dari sini. Cuman kan kalau beli yang botolan tuh udah ada pengawetnya ya. Kalau misalnya kita bikin sendiri kan lebih alami. Jadi beli buahnya aja, terus tinggal kalian rendam. Kalau kalian rendam 2 malam, dia kulitnya akan lunak. Jadi saya biasanya rendam 2 malam. Kalau nggak mau direbus ya, kalau mau ya lebih hemat energi, kalian rendam 2 malam dengan air yang panas, itu kulitnya lunak, terus dia udah menghasilkan zat namanya zat saponin, itu untuk ngebersihin kotoran. Jadi ya seperti ini. Air keras lerak, kacau banget ditulisnya sama pegawai kantor, air keras lerak supaya gak diminum karena ini dimasukin kulkas. Karena warnanya sama botolnya kan kayak minuman. Jadi, ya dia ada busanya, dia ada busanya tuh kelihatan kan. Nah kalau misalnya mau wangi, jadi biasanya kalau saya rebus dengan api kecil selama 1 jam buahnya, takarannya 1 mangkok buah lerak ditambah 4 mangkok air. Ya udah direbus aja. Kalau misalnya apinya awal-awal gede dulu sampai udah mendidih, terus apinya kecilin, tutup, diamin. Nanti setelah setengah jam, kalau misalnya udah direndam tuh biasanya lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya belum direndam, biasanya 1 jam baru dia lebih banyak busanya, lebih banyak konsentratnya. Nah, pas direbus itu saya tambahin pewanginya apa? Pewangi alami itu saya pakai daun jeruk, atau enggak bisa pakai anything sih, bisa pakai kulit jeruk gitu. Yang Mbak Ani tadi pakai, bisa dipakai, dicemplungin ke situ gitu. Jadi kayak kulit jeruk saya juga selalu simpan tuh. Saya selalu kalau misalnya buka kulit jeruk, cara nyimpannya tuh saya selalu masukin kulkas, udah paling gampang gitu. Jadi ada Tupperware aja buat supaya anytime kita mau pakai gampang gitu. Karena kulit jeruk tuh bermanfaat banget, bisa buat apa aja. Saya makan juga bisa karena
saya bikin roti, saya cemplungin gitu lah. Jadi ya kita bisa pakai buat si lerah ini, wanginya enak kalau pakai kulit jeruk, pakai daun jeruk, mau pakai pandan, pakai terserah, sereh lah gitu. Jadi itu pewangi alaminya. Kalau misalnya ya kalian bisa ngebuktiin sendiri karena kalian pasti tangannya lengket kena si beeswax ini. Kalau misalnya pakai ini tuh bersih gitu, hilang kresek gitu. Jadi si buahnya ini tuh memang benar-benar bisa ngebersihin kotoran. Padahal dia adalah buah doang gitu, kayak buah kurma gitu sih. Jadi itulah si beeswax food wrap dari saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau cek di Instagram kita, sebetulnya ada contohnya dan ada DIY-nya di highlight-nya. Cuman kalau di DIY-nya itu ada 2 versi, ada yang pakai oven sama ada yang pakai setrikaan gitu. Kenapa kita banyak ngajarin pakai setrikaan? Karena kita ngerasa itu yang paling mudah untuk semua orang, karena semua orang punya setrika, nggak semua orang punya oven gitu sih. Itu dia DIY dari Kak Jessica dan Kak Andini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah yang nonton dan mendengarkan. Nah, mungkin ini kata penutup dari Kak Jessica dan Demi Bumi, dan juga Kak Andini dan Suara Sampah. Mungkin ada kata-kata pamungkas buat penutup pembicaraan kita hari ini. Mungkin dari Kak Andini dulu. Buat saya sih yang terpenting kayak sekarang kita tahu ya bahwa beberapa TPA tuh sudah tutup gitu. Lalu sudah banyak satwa dan habitatnya yang terancam karena masuknya sampah ke rantai makanan mereka, yang otomatis juga sudah masuk ke rantai makanan kita. Dan menurut saya ini sudah lebih dari cukup untuk alasan kita untuk bergerak melakukan sesuatu. Itu sih. Buminya cuma satu gitu. Kalau buminya rusak, dia bisa merecovery sendiri kok gitu. Tapi masalahnya apakah kita bisa beradaptasi gitu pada saat buminya rusak. Gitu sih. Betul. Terima kasih. Oke, itu dari Kak Andini. Kak Jessica, silakan. Kalau kata-kata dari saya, mungkin kita harus ingat waktu kita itu cuma 10 tahun teman-teman untuk ngebenerin bumi kita. Kalau misalnya 10 tahun ini tidak kita jalankan setiap harinya, udah gak bisa diperbaikin. Kenapa? Karena 2030 itu akan lebih banyak plastiknya dibandingin ikannya. Jadi nanti anak-anak kita mau makan apa? Gak cuma kita doang sih, mungkin hewan-hewan lain yang tadinya makan ikan juga makan apa, itu juga akan punah. Gitu. Jadi gak cuma plastik, sampah itu nggak usah jauh-jauh, ngelihat aja di depan rumah kita, di got kita itu juga pasti banyak ya sampahnya. Jadi sebisa mungkin sekecil apapun tindakan kita, pasti kita akan mempengaruhi orang lain. Itu harus kita percayain sih. Jadi nggak usah takut untuk bergerak, ya jalanin setiap harinya, berikan inspirasi ke teman-teman setiap harinya. Apa yang kamu lakukan mungkin kamu bisa sharein di Instastory kamu, karena pasti ada teman-teman yang terbuka jadinya gitu hatinya, oh iya ya benar gitu. Itu penting banget menurut saya. Ya semangat terus aja gitu. Oke, itu dari Kak Jessica sebagai penutup pembicaraan kita hari ini. Dari aku pribadi, terima kasih banyak buat Kak Jessica dari Demi Bumi dan Kak Andini dari Suara Sampah. Terima kasih banyak atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga bisa diterapkan untuk segala penonton dan pendengar yang nanti akan menyaksikan obrolan kita hari ini. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Alfaf dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.